Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita sejenak akan memuji nama Tuhan dengan nyanyian dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan di hari ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa membekali kami dengan firman Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami akan selalu dituntun oleh Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ya Tuhan menjadi pelita di tengah-tengah hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita saat ini yaitu yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 5. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu ada banyak sekali hal yang membuat seseorang terdesak. Kalau di dunia sekarang ini yang membuat seseorang terdesak yaitu bisa saja karena masalah perekonomian, bisa karena pengaruh dari kesempatan yang semakin menipis, atau waktu yang tergesa-gesa, yang membuat seseorang itu merasa terdesak, sehingga dia akan merasa kebingungan. Apa yang dia harus lakukan? Bila seseorang itu terdesak, tentu bisa saja dia akan melakukan apa saja yang menurut dia bisa menyelesaikan persoalannya. Katakanlah, jika seseorang yang mungkin membutuhkan dana di zaman sekarang ini, ada begitu banyak orang yang langsung berpikir bahwa dengan membuat atau menginstal aplikasi-aplikasi online dan membuat pinjaman-pinjaman online akan menyelesaikan persoalannya, dan dia akan segera lega ketika dia sudah mengupload atau menginstal aplikasi tersebut dan melakukan transaksi online tersebut. Namun apakah demikian? Justru semakin banyak kita lihat sekarang ini orang-orang yang dikejar oleh rasa ketakutan dan semakin tersesat hidupnya akibat dari aplikasi-aplikasi yang sudah kita saksikan saat ini.
Namun mari kita lihat bagaimana seorang Daud itu ketika dia dalam keadaan tersesat. Dia tidak pergi untuk mencari pertolongan dari orang lain lebih dahulu, atau dia tidak hanya mengandalkan pikirannya yang sangat terbatas itu, tetapi Daud datang ke hadapan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dan seiring waktu memang Tuhan memberikan dia kelegaan, sehingga Daud lebih ditenangkan oleh Tuhan. Bahkan pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, dia menerima kelegaan. Jadi bukan tergesa-gesa dan bukan langsung memikirkan dengan cara sendiri solusi yang harus kita lakukan ketika dalam keadaan tersesat. Tetapi biarkanlah Tuhan ikut campur dalam persoalan hidup kita, dan kemudian Tuhan akan menuntun kita sebagaimana Daud yang dituntun Tuhan, walaupun butuh waktu, karena Tuhan hendak mengajari kita sebenarnya dalam peristiwa tersebut, supaya kita lebih menghargai anugerah dan cara Tuhan dalam menyelesaikan persoalan hidup. Dan lihat Daud ketika Tuhan yang ikut campur dalam persoalan hidupnya. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, persoalan yang lain tidak muncul. Tidak seperti cara manusia misalnya ketika menyelesaikan persoalan, dia tidak hanya menyelesaikan persoalan tertentu, tapi justru dia menambah persoalan-persoalan yang lain di kemudian hari. Bukan malah menyelesaikan, tetapi bersama dengan Tuhan, walaupun tidak secara ekspres atau tidak secara instan, tapi justru persoalan ini akan diselesaikan dan tidak akan memunculkan persoalan yang lain. Dan kalaupun persoalan yang lain muncul, itu sudah berbeda persoalannya dengan persoalan yang pertama. Demikianlah yang dilakukan oleh Tuhan kepada seorang pemazmur, yaitu Daud, di mana Tuhan diikut campurkan oleh Daud dalam hidupnya, sehingga Tuhan yang menuntunnya, dan Daud merasa lega atas pertolongan yang daripada Tuhan. Kiranya kita juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita ini memiliki banyak sekali persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana di awal saya katakan tadi, bahwa banyak yang membuat kita menghadapi persoalan dan tersesat. Persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan keluarga, dan banyak sekali. Namun ketika kita memberikan waktu kita bersekutu dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang menuntun kita, kita akan dilegakan walaupun saat kita waktu itu masih menghadapi persoalan. Tetapi percayalah, ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kelegaan ada di situasi yang demikian. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangan lupakan Tuhan. Jangan nomor duakan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Tapi mari jadikan Tuhan yang menjadi prioritas di tengah-tengah hidup kita, terutama ketika kita menghadapi berbagai hal. Tuhan memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan adalah Tuhan yang peduli, dan Tuhan tidak akan merasa pernah bosan ketika kami datang berseru kepada Tuhan atas segala persoalan hidup kami. Namun Tuhan akan dengan tulus untuk mengasihi kami dan memberikan kelegaan bagi kami, sehingga kami ya Tuhan dilegakan. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu atas kebaikan-Mu dan atas kasih karunia-Mu. Dan berkatilah kami ya Tuhan umat-Mu, lindungilah, berikanlah sukacita dan kelegaan bagi kami. Dan Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami ketika kami menghadapi berbagai problema di tengah-tengah kehidupan. Tuhanlah yang menuntun kami untuk mengerjakan pekerjaan kami, baik di rumah, di keluarga, di tempat bekerja, atau ketika bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan Tuhanlah yang memberkati segala sesuatu yang kami rencanakan, sehingga apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.